Media Belanda mengabarkan Reynders sudah memilih Persib Bandung meski Bali United juga berminat. Ia bahkan absen latihan Zwolle, tanda transfer tinggal menunggu finalisasi resmi. Persib resmi kontrak Tom Hay 2 tahun untuk menjaga keseimbangan lini tengah. Kehadiran gelandang Belanda Indonesia ini diharapkan menambah pengalaman dan stabilitas tim. Media Vietnam menilai masuknya Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans membuat persaingan di lini depan timnas makin ketat. Kehadiran keduanya membuka opsi rotasi dan memperkuat serangan Garuda. Timnas Indonesia batal hadapi Kuwait dan kini dijadwalkan melawan Taiwan pada September. Media Malaysia menyoroti perbedaan peringkat FIFA, menyebut pilihan ini jadi kontras mencolok. Miliano Jonathans resmi memilih timnas Indonesia karena dorongan hati dan dukungan keluarga. Pengalaman ayahnya menonton bola di tanah air jadi pemicu emosional keputusan besar ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Eliano Reynders dikabarkan telah menjatuhkan pilihan dalam bursa transfer musim panas 2025-2026. Gelandang 24 tahun itu disebut-sebut akan bergabung dengan Persib Bandung, mengikuti jejak Tom Hay yang lebih dulu memilih klub asal Jawa Barat tersebut. Sebelumnya, nama Eliano Reynders ramai diberitakan tengah diminati Persib Bandung dan Bali United. Media Belanda melaporkan bahwa minat terhadap sang pemain cukup besar, meski proses transfer dipastikan tidak sederhana. Hal ini karena Reynders masih terikat kontrak dengan PEC Zwolle hingga tahun 2027, sehingga klub peminat harus mengeluarkan biaya transfer untuk menebus jasanya. Laporannya menyebut bahwa Reynders bahkan tidak hadir dalam sesi latihan bersama tim utama Zwolle. Ia justru berlatih terpisah di ruang kebugaran, sebagai bagian dari izin yang diberikan klub untuk menyelesaikan negosiasi transfer. Kondisi ini semakin memperkuat spekulasi bahwa kepindahannya ke Indonesia tinggal menunggu waktu. Reynders sendiri sudah cukup lama membela PEC Zwolle. Ia bergabung dengan akademi klub sejak tahun 2016 dan dikenal sebagai pemain yang mampu bermain di berbagai posisi di lini tengah. Namun dalam 2 musim terakhir ia kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di bawah asuhan pelatih Henry van der Vecht. Situasi ini membuatnya terbuka pada tawaran untuk berkarir di luar Belanda. Dalam perkembangan terbaru, The Stentor melaporkan bahwa Reynders telah memutuskan untuk bergabung dengan Persib Bandung. Klub juara Liga 1 musim lalu itu dikabarkan menjadi pilihan utama sang pemain, meskipun Bali United juga sempat menunjukkan minat. Pihak PEC Zwolle memberi kesempatan bagi Reynders untuk menuntaskan proses kepindahan ke Persib sehingga ia kembali absen dari sesi latihan tim. Dengan kabar ini, Eliano Reynders disebut semakin dekat mengenakan seragam Maung Bandung. Persib Bandung resmi memperkenalkan Tom Hay sebagai rekrutan baru untuk musim ini. Aditya Putra Herawan mengumumkan kontrak berdurasi 2 tahun bagi pemain kelahiran Amsterdam itu. Hay langsung masuk dalam persiapan tim untuk menghadapi Super League dan AFC Champions League 2. Manajemen menilai perekrutan ini sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan lini tengah Maung Bandung. Aditya Putra Herawan menyatakan kedatangan Hay merupakan rekomendasi pelatih Bojan Hodak yang melihat kemampuan Hay dalam menjaga ritme permainan sebagai jawaban atas kebutuhan tim. Manajemen juga menyebut Hay dikenal sebagai gelandang bertahan yang tangguh dan cerdas dalam membaca permainan. Tom Hay lahir pada 9 Februari 1995 dan memiliki rekam jejak panjang di sepak bola Belanda. Di ranah internasional usia muda, Hay tercatat memperkuat Belanda dari kelompok U15 hingga U21 sebelum akhirnya memilih jalur karir bersama timnas Indonesia. Persib menyebut nilai tambah Hay bukan hanya aspek teknis, tetapi juga pengalaman yang dapat memperkaya dinamika tim. Kehadiran pemain berpengalaman diharapkan meningkatkan stabilitas penguasaan bola dan ritme lini tengah ketika menghadapi jadwal kompetisi yang padat, baik di domestik maupun di level Asia. Kontrak 2 tahun menunjukkan komitmen kedua pihak untuk kerjasama jangka menengah. Manajemen berharap integrasi Hay akan berjalan melalui persiapan tim dan arahan pelatih, sehingga kontribusinya dapat dirasakan saat musim bergulir. Pernyataan resmi klub juga menyorot harapan agar kehadiran Hay memberi energi positif bagi tim dan pendukung bobotoh di berbagai wilayah. Pengumuman ini menjadi langkah strategis Persib dalam memperkuat tengah lapangan dengan pemain berpengalaman dari kancah Belanda. Fokus berikutnya adalah proses adaptasi Hay bersama rekan setim dan peran yang akan diembannya selama kompetisi berlangsung.
Media asing memberikan penilaian terbuka soal persaingan di lini depan timnas Indonesia, menyusul hadirnya Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans. Liputan dari The Tao menyorot perkembangan ini dan menyampaikan bahwa kemunculan pemain-pemain naturalisasi tersebut berpotensi mengubah dinamika serangan skuad Garuda. The Tao menempatkan sorotan pada kemampuan dan posisi kedua calon pemain timnas itu. Kehadiran Zylstra dan Jonathans akan meningkatkan persaingan di lini serang, membuat kompetisi antar pemain menjadi lebih ketat, serta menambah pilihan bagi pelatih dalam merancang strategi ofensif. Liputan asing ini menempatkan perhatian pada aspek persaingan internal tim, yaitu semakin banyaknya opsi penyerang atau penyerang sayap, membuka kemungkinan rotasi dan pergeseran peran dalam skuad. The Tao menyorot bahwa kedatangan Zylstra dan Jonathans bukan hanya soal penambahan personil, melainkan juga soal peningkatan intensitas kompetisi untuk posisi serang yang selama ini menjadi fokus pencarian kekuatan tim. Pemberitaan tersebut mencerminkan perhatian regional terhadap kebijakan naturalisasi serta dampaknya bagi komposisi pemain timnas Indonesia. Media Vietnam itu memandang langkah menghadirkan pemain keturunan atau naturalisasi sebagai faktor yang secara langsung memengaruhi kedalaman skuad, khususnya pada sektor yang kerap menentukan hasil pertandingan. Penekanan utama tetap pada fakta kedatangan dua nama itu ke dalam daftar kandidat dan pada prediksi efek kompetitif yang akan muncul. Laporan tersebut berfokus pada penilaian media asing mengenai potensi pengaruh Zylstra dan Jonathans terhadap kekuatan dan persaingan di lini serang timnas Indonesia. Publik ini menunggu perkembangan resmi berikutnya seputar integrasi kedua pemain tersebut ke dalam skuad Garuda. PSSI resmi mengumumkan perubahan lawan untuk timnas Indonesia dalam laga persahabatan bulan September mendatang. Keputusan ini diambil setelah Kuwait secara mendadak menarik diri dari agenda pertandingan. Sebagai pengganti, PSSI menunjuk Taiwan untuk menjadi lawan skuad Garuda. Langkah tersebut langsung menarik perhatian media Malaysia. Salah satu portal olahraga negeri jiran, Makan Bola, menyoroti keputusan ini dengan menekankan perbedaan peringkat FIFA antara kedua tim. Media itu menulis bahwa Indonesia yang saat ini berada di posisi 118 dunia akan menghadapi tim dengan peringkat jauh di bawahnya, yakni Taiwan yang menempati posisi 172 dunia. Dalam artikelnya, Makan Bola menuliskan judul yang cukup mencolok. Indonesia pilih negara ke-172 dunia ganti Kuwait. Mereka menekankan bahwa pemilihan Taiwan bukan hanya sekadar pergantian lawan, tetapi juga menimbulkan kontras dari sisi kualitas berdasarkan peringkat resmi FIFA. Pertandingan ini tetap dijadwalkan berlangsung pada bulan September sesuai agenda yang sudah disiapkan PSSI. Meski terjadi perubahan lawan, laga uji coba tetap dianggap penting sebagai bagian dari persiapan timnas Indonesia menghadapi agenda kompetisi resmi berikutnya. Media Malaysia itu juga mengingatkan bahwa Kuwait, lawan yang sebelumnya dijadwalkan, memiliki peringkat lebih tinggi dibanding Taiwan. Namun, dengan keputusan ini, timnas Indonesia akhirnya akan berhadapan dengan tim dari Asia Timur yang secara statistik berada di bawah mereka. Hingga saat ini, pihak PSSI belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai alasan khusus pemilihan Taiwan. Namun, keputusan itu memastikan bahwa timnas tetap memiliki lawan tanding, meski dengan kualitas berbeda dari rencana awal. Laga uji coba bulan September nanti akan menjadi sorotan tersendiri, bukan hanya bagi pecinta sepak bola tanah air, tetapi juga bagi media asing yang turut memantau perkembangan timnas Indonesia. Miliano Jonathans mengambil keputusan resmi yang menandai babak baru dalam karir internasionalnya. Ia memilih untuk membela timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, Miliano menyebut keputusan itu sebagai awal sebuah petualangan baru dan menyampaikan antusiasme untuk segera bergabung bersama skuad Garuda. Ia menegaskan pilihan tersebut lahir dari dorongan hati yang kuat, bukan semata pertimbangan lain. Sebelum memutuskan, Miliano melakukan diskusi mendalam dengan orang-orang terdekat, termasuk kedua orang tuanya. Percakapan itu menjadi titik penegasan bagi langkahnya, dan pada akhirnya ia merasa yakin bahwa membela Indonesia adalah pilihan yang paling sesuai dengan perasaannya. Miliano secara eksplisit menyebutkan bahwa keluarganya memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan ini. Ayah Miliano berbagi pengalaman menonton pertandingan sepak bola di Indonesia dan menggambarkan suasana yang sangat meriah. Kesaksian itu menumbuhkan rasa ingin tahu pada Miliano dan memperkuat keinginannya untuk merasakan langsung atmosfer pertandingan di tanah air. Kesan ayahnya menjadi salah satu faktor emosional
yang mengarahkan Miliano pada keputusan final. Keputusan Miliano juga menempatkannya dalam gelombang pemain keturunan yang memilih memperkuat timnas Indonesia. Bagi Miliano, pilihan ini bukan sekadar perubahan afiliasi, melainkan langkah personal yang berakar pada ikatan hati dan rasa penasaran terhadap pengalaman bermain bagi negara asal. Dengan pengumuman ini, Miliano menegaskan kesiapan untuk memulai proses adaptasi bersama tim nasional, mengikuti arahan pelatih, dan berkontribusi sesuai peran yang diberikan. Pernyataannya menutup bab pengambilan keputusan dan membuka halaman baru yang akan diisi pengalaman, pembelajaran, dan tantangan di panggung internasional.